Supervisi kepala sekolah terhadap guru yang kurang paham dalam menerapkan pemanfaatan media pembelajaran daring. Jenis supervisi yaitu supervisi klinis yang berfokus pada perbaikan aktivitas mengajar dengan pengawasan secara sistematis dalam pendidikan terhadap guru atau tenaga pendidik. Perkenalkan, saya Maya Lestari Sirait sebagai supervisi kepala sekolah SMP Negeri 99 Jakarta Timur. Dan ada Dinda Nur Istiqomah sebagai guru Bahasa dan Sastra Indonesia SMP Negeri 99 Jakarta Timur. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi Bu, silakan duduk Ibu. Baik, terima kasih. Baik Bu, ada hal yang bisa saya bantu? Sebenarnya tujuan saya ke sini adalah ingin menceritakan masalah terkait saya mengajar, Bu. Ada masalah apa Bu? Silakan diceritakan Ibu. Iya Bu, jadi begini. Sejak adanya wabah virus corona, proses pembelajaran menjadi daring. Dalam pembelajaran daring, yang saya lakukan dan laksanakan dengan menggunakan WhatsApp Group dengan murid-murid saya kelas 9, tetapi saya merasa bahwa WhatsApp Group kurang maksimal untuk pembelajaran dikarenakan saya tidak bisa menjelaskan secara langsung kepada siswa. Saya ingin disupervisi Ibu secara langsung untuk masalah ini. Apakah Ibu bersedia dan memiliki waktu? Baik Bu, saya akan membantu untuk menyelesaikan masalah Ibu. Namun, terlebih dahulu saya harus masuk ke WhatsApp Group Ibu agar saya dapat mengerti secara langsung bagaimana cara dan proses Ibu dalam mengajar dipahami oleh siswa. Dan media yang digunakan juga harus lebih bervariatif. Misalnya bisa menggunakan aplikasi Zoom, Skip, Google Classroom agar lebih tidak bosan dan media pembelajaran yang bisa menghidupkan suasana kelas. Terima kasih. 3. Jadi harus seperti itu ya Bu. Namun saya belum bisa menggunakan aplikasi Zoom dan aplikasi Google Classroom. Bagaimana ya Bu solusinya? Baik Bu, untuk masalah itu sebenarnya Ibu bisa pelajari melalui tutorial di YouTube. Misalnya dalam penggunaan aplikasinya, Ibu bisa download terlebih dahulu aplikasi di Play Store, langsung Ibu menggunakan aplikasi seperti Zoom. Setelah Ibu download, Ibu bisa mengundang siswanya untuk secara tatap maya melalui aplikasi Zoom. Iya Bu, saya sudah mendownloadnya, tapi saya tidak tahu cara menggunakannya. Bagaimana ya? Baik, untuk solusi itu saya akan pandu Ibu dan menjelaskan mengenai aplikasi tersebut dan bagaimana cara penggunaannya. Untuk lanjut itu, Ibu juga bisa melihat tutorialnya di YouTube. 3. Bagaimana Ibu setelah melihat panduannya? Apakah Ibu sudah bisa menggunakan aplikasinya? Sudah Ibu, terima kasih banyak. Saya sudah mencobanya. Baik Bu, besok saya akan memantau kembali proses pembelajaran Ibu menggunakan via Zoom. Baik Bu, terima kasih banyak. Selamat pagi Bu, hari ini saya sudah melihat adanya keaktifan peningkatan siswa dari hari kemarin setelah melakukan proses melalui pembelajaran aplikasi Zoom. Proses pembelajarannya sudah lebih menarik sehingga minat siswa untuk belajar lebih aktif akan lebih meningkat kembali. Iya Bu, terima kasih banyak atas panduannya. Baik Bu, untuk kedepannya Ibu harus melakukan evaluasi diri. Ibu harus meningkatkan melalui evaluasi diri penilaian terhadap diri Ibu terkait pembelajaran. Apakah Ibu sudah maksimal dalam meningkatkan dan menerapkan pembelajaran, sehingga dari penilaian diri Ibu bisa mengembangkan pembelajaran materi yang akan Ibu kembangkan. Untuk itu Ibu juga harus mengintrospeksi diri. Dalam introspeksi diri, Ibu juga bisa melihat sisi kelemahan dalam melakukan pembelajaran. Dan yang terakhir juga Ibu bisa melakukan pelatihan melalui pelatihan-pelatihan guru tentang teknologi-teknologi penggunaan. Jadi melalui penggunaan teknologi pendidikan, Ibu tidak gaptek dan Ibu bisa mengikuti pembelajaran baik secara daring di era modernisasi sekarang. Baik Ibu, terima kasih banyak atas saran-sarannya. Di kemudian hari saya akan menerapkannya. Terima kasih banyak Ibu. Baik Bu, jika ada hal yang ingin disampaikan atau kendala-kendala, Ibu bisa cerita dan Ibu bisa bertanya kepada saya agar saya tetap memandu dan memantau Ibu. Baik Bu, mungkin sekian dari saya. Tadi lanjut. Baik Bu, sekiranya sudah selesai, saya pamit undur diri dulu. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, saya akan pamit undur diri dulu. Terima kasih atas saran dan masukannya. Baik Bu, jangan sungkan ya. Terima kasih sekali Bu. Baik Bu, saya pamit. Selamat siang. Yang Bu.
Silakan masuk. Bagaimana kabarnya Bu Maya? Alhamdulillah kabar saya sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Begini Bu, mohon maaf sebelumnya karena memanggil Ibu ke ruangan saya. Jadi kan minggu kemarin saya sudah men-share di grup WA mengenai jadwal supervisi. Nah besok kan hari Rabu adalah jadwal supervisi bagian Ibu. Untuk itu saya perlu mengkonfirmasi beberapa hal. Apakah Ibu sudah siap untuk supervisi besok? Iya betul Bu, saya sudah lihat di grup WA. Besok saya sudah siap untuk jadwal supervisi. Saya rasa masih banyak kekurangan dalam mengajar. Saya harap bisa lebih baik lagi setelah adanya supervisi oleh Ibu Kepala Sekolah. Amin kalau begitu Bu. Kalau saya boleh lihat KPP Ibu untuk belajar besok? Boleh Bu, ini sudah saya siapkan. Oke, baik RPP-nya nanti saya periksa dan terkait instrumen observasi besok yaitu ada keterampilan mengajar, penggunaan metode pengajaran, pengelolaan kelas, dan interaksi Ibu dengan siswa. Bagaimana Bu Maya? Apakah ada yang mau ditambahkan? Tolong Bu, tambahkan aspek-aspek yang masih kurang ketika saya mengajar, sehingga nanti bisa digunakan dalam melakukan perbaikan pengajaran. Bagaimana Bu Fatin sekiranya? Baiklah, saya setuju dengan permintaan Bu Maya. Terkait pembelajaran besok, apakah Ibu akan mengajar di kelas mana ya? Saya akan mengajar di kelas 7B pada jam ke-7 Bu. Baik, berdasarkan RPP ini, besok Ibu menggunakan metode pendekatan pembelajaran seperti apa ya? Saya akan menggunakan metode presentasi dan tanya jawab. Bagaimana menurut Ibu? Baik Bu Maya, namun untuk pembelajaran yang lebih interaktif, metode yang Ibu gunakan terlalu monoton. Ibu bisa menggunakan metode pendekatan pembelajaran berbasis STEM. Apakah Ibu sudah mengetahui mengenai hal ini? Saya tahu Bu, tapi belum begitu paham bagaimana penerapan STEM di kelas. Oh begitu, baik Bu, kalau begitu nanti setelah pembelajaran di kelas kita bahas lebih lanjut ya. Besok laksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah Ibu kembangkan. Mungkin cukup sekian, apakah ada yang mau disampaikan lagi Bu Maya? Saya rasa sudah cukup Bu. Untuk itu Bu, saya izin pamit ya Bu. Baik Bu Maya, semangat ya untuk mengajarnya, sampai jumpa besok lagi. Silakan Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Hari ini kita kedatangan Ibu Kepala Sekolah yang akan menemani kita untuk pembelajaran pada hari ini. Bolehkah Ibu untuk menemani kalian pembelajaran hari ini di kelas? Karena di ruangan kepala sekolah sendirian Ibu bosan nih. Iya, boleh, Bu. Oke, kalau begitu nanti Ibu duduk di paling belakang saja ya agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Baik Bu Maya, silakan dilanjutkan. Baik Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, hari ini siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, baik Dinda, silakan memimpin doa. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sel dan jaringan pada tumbuhan hewan. Apakah ada yang tahu apa itu sel? Anak-anak, jangan berisik, tolong kondusif ya. Ivana, kamu kok tidur? Tidak Bu, maaf. Coba kamu jelasin, apa itu dinding sel? Dinding sel itu ada tembok Bu. Coba, Neng, kamu jelasin. Dinding sel itu lapisan di luar membran sel yang melindungi jadi. Nah, betul. Terima kasih, Neng. Sebelum pertemuan ini diakhiri, apakah ada yang mau bertanya? Tidak Bu. Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, nanti Ibu kasih tugas. Ya, jangan dong. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Selamat siang untuk kita semua. Siang Bu. Kepada Ibu Kepala Sekolah, terima kasih sudah mengikuti kelas pembelajaran hari ini. Silakan diminum dulu Bu, pasti haus. Oh iya, Mak, terima kasih. Iya, karena kan sudah mengajar langsung evaluasi untuk supervisi pendidikan. Sebelumnya terima kasih ya Bu Maya sudah bersedia untuk bersupervisi hari ini. Kita ngobrol biasa saja ya Bu, jangan tegang, dibawa enjoy saja. Anggap saja saya teman dan sampaikan pesan Ibu atau perasaan Ibu secara jujur dan terbuka mengenai kendala ataupun hambatan ketika pembelajaran di kelas. Lalu bagaimana kesan Bu Maya setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Saya mengajar seperti biasa Bu dan sudah sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Namun kendalanya saya mengalami kondisi kelas yang kurang kondusif. Jadi murid-murid tidak fokus belajar, mereka ada yang tertidur, bahkan mengobrol ketika saya mengajar, sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat tersampaikan Bu. Iya betul Bu, saya sependapat dengan Ibu. Saya juga tadi sudah melihat bagaimana realitas suasana belajar dalam kelas Bu Maya, dan ini yang akan saya diskusikan hari ini. Menurut pengamatan saya, penguasaan Bu Maya sudah bagus dan itu harus terus ditingkatkan.
Ibu tadi juga sudah bagus dengan menggunakan PPT yang disertai gambar-gambar mengenai sel dan jaringan tumbuhan. Tapi perlu dibarengi dengan penyampaian yang melibatkan siswa juga. Karena jika menyimak PPT saja, murid lama-kelamaan akan menjadi bosan. Sehingga murid-murid menjadi kurang memperhatikan dan kurang antusias terhadap apa yang ibu jelaskan. Selain itu, interaksi ibu dan siswa juga kurang karena siswa lebih banyak pasif dalam pembelajaran. Begini Bu, saran saya, ibu harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih baik lagi dan lebih beragam dan tidak monoton. Bu Maya bisa menggunakan metode pembelajaran berbasis STEM, pembelajaran yang mengintegrasikan antara pengetahuan alam, teknologi, mesin, dan matematika dalam satu pengalaman belajar siswa, sehingga siswa menjadi subjek atau pusat pembelajaran. Lalu suasana kelas Bu Maya akan lebih interaktif dan bisa diwujudkan, serta tujuan pembelajaran bisa tercapai. Begitu Bu. Baik Bu, terima kasih atas penilaian dan saran dari Ibu. Saya juga merasa kurang kreatif dalam mengemas pembelajaran agar lebih menarik dan interaktif. Tapi Bu, saya masih kurang memahami penerapan pembelajaran berbasis STEM di kelas. Oleh karena itu, saya membutuhkan saran dan perbaikan dari pembelajaran berikut dari Ibu Fatin selaku Kepala Sekolah dan Supervisi. Terima kasih Bu. Baik Bu Maya, saya memahami kendala Bu Maya dalam pembelajaran di kelas. Jadi STEM ini merupakan salah satu pembelajaran abad 21 yang sudah diterapkan di sebagian besar negara. Karena Ibu Maya belum memahami penerapan STEM dalam kegiatan belajar mengajar, saya merekomendasikan kepada Bu Maya untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan diklat mengenai penerapan STEM dalam pembelajaran. Jadi pada diklat ini, Ibu akan dibekali ilmu dan keterampilan mengenai tahap-tahap penerapan pembelajaran STEM, dimulai dari pengenalan, pengembangan kurikulum berbasis STEM, dan praktek model pembelajaran berbasis STEM. Sehingga dengan Ibu mengikuti diklat ini, Ibu akan meningkatkan kompetensi dan kemampuan Ibu dalam mengajar, khususnya dalam mengembangkan metode pembelajaran berbasis STEM di kelas. Jadi bagaimana Bu Maya, apakah Ibu setuju untuk mengikuti program kegiatan diklat ini? Wah, benar Bu, melalui pembelajaran STEM, semoga saya bisa menguasai keterampilan abad 21. Saya sangat setuju dan bersedia untuk mengikuti program diklat tersebut Bu. Alhamdulillah kalau Ibu setuju dan bersedia untuk mengikuti program diklat ini. Nanti akan saya daftarkan bersama dengan guru yang lain yang memiliki kekurangan mengenai pembelajaran STEM ini. Baiklah, hanya itu saja saran dan rekomendasi dari saya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Saya sudah merasa lega Bu, adanya supervisi ini sudah sangat membantu saya menyelesaikan kendala saat mengajar. Terima kasih banyak Bu, Kepala Sekolah. Sama-sama Ibu Maya, karena sudah tugas saya untuk mengarahkan dan membimbing para guru untuk meningkatkan pembelajarannya di kelas agar tercipta pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Iya Bu Maya, jangan sungkan ya untuk bertanya atau berdiskusi dengan saya, bisa menghubungi saya di awal ya Bu Maya. Baik Bu, jika ada kendala saya saat mengajar, nanti saya hubungi Ibu kembali ya. Untuk itu saya pamit dulu ya Bu, untuk doa dulu. Ibu berhati. Terima kasih Bu. Ya, silakan. Supervisi klinis terkait pengajaran guru peserta didik yang kurang kondusif dalam pembelajaran. Jenis supervisi yang digunakan adalah supervisi klinis. Supervisi klinis merupakan suatu bimbingan dan pembinaan dalam dunia pendidikan yang terencana yang bertujuan untuk memperbaiki apa yang menjadi kelemahan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik melalui pengamatan yang dilakukan agar mengetahui kualitas guru yang sebenarnya. Perkenalkan, saya Hamidah Ayu Umniati sebagai Supervisi Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Jatinegara. Dan ada Fatin Rizgata sebagai Guru Sejarah Indonesia di SMA Negeri 1 Jatinegara. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Bolehkah saya masuk? Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu, silakan masuk. 3. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Maksud saya ke sini untuk menceritakan kendala atau hambatan ketika saya mengajar di kelas pada akhir-akhir ini. Mungkin dengan saya menceritakan tersebut, Ibu bisa memberikan solusi dan jalan keluarnya. Tentu saja Ibu, dengan senang hati saya akan bantu Ibu. Jadi bagaimana, apa masalah yang sedang Ibu hadapi? Sejarah Indonesia di kelas 11. Dan kemarin saya mengadakan ulangan harian yang pertama, dan hasilnya itu sangat tidak memuaskan. Karena beberapa siswa mendapat nilai yang tinggi, bahkan ada yang 100. Namun lebih banyak yang memperoleh nilai di bawah rata-rata atau di bawah KKM. Dan ketika saya perhatikan anaknya memperoleh nilai di bawah rata-rata, saya merasa memang ketika saya mengajar, mereka itu ramai sendiri, tidak fokus mendengarkan penjelasan saya.
Hal ini yang membuat saya bingung, Bu. Mungkin apakah dari RPP saya yang tidak cocok diterapkan di kelas atau dalam pelaksanaannya yang tidak bisa saya kuasai begitu, Bu. Oleh karena itu, saya meminta bantuan Ibu untuk meluangkan waktunya di sekolah untuk mensupervisi ketika saya mengajar di kelas. Baik Ibu, dengan senang hati saya akan bantu Ibu. Hal tersebut memang sudah jadi merupakan tugas saya sebagai kepala sekolah. Saya juga bangga kepada Ibu seperti Ibu yang telah berterus terang menceritakan permasalahan yang sedang Ibu hadapi dan tidak ragu untuk meminta bantuan kepada saya. Saya berharap juga guru-guru lain akan seperti Ibu juga. Baiklah, bolehkah saya untuk melihat RPP-nya Ibu? Saya kembangkan sendiri sesuai dengan SK dan KD yang ada. Indikatornya ini saya mengacu pada KD buku yang saya pakai serta kemampuan anak dan ketersediaan media pembelajaran yang menunjang. Boleh dilihat dulu Bu RPP-nya. Aspek pembelajaran dan sudah bisa membuat RPP-nya sendiri. Jadi apakah Ibu butuh bantuan dalam pengamatan di semua aspek keterampilan mengajar? Baik Ibu, saya ingin mengetahui sejauh mana keterampilan mengajar saya di depan kelas. Bagaimana keterampilan saya dalam menjelaskan materi kepada siswa atau apakah sudah cukup baik atau tidak, dan bagaimana keterampilan saya dalam mengelola kelas dan berinteraksi dengan siswa. Bagaimana mengenai instrumen observasi yang akan digunakan, Bu? Format instrumen penilaian ketika saya mengajar di kelas berkaitan dengan keterampilan ceramah, pengelolaan kelas, dan interaksi dengan siswa. Ibu juga bisa menuliskan aspek-aspek yang masih kurang ketika saya mengajar, sehingga nanti bisa digunakan dalam melakukan perbaikan pengajaran ke depannya. Bagaimana Ibu? Baiklah, saya setuju dengan Ibu. Kemudian, kapan saya bisa masuk ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi ini? Saya mengajar di kelas 9C pada jam 9.30. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu pada jam tersebut? Baiklah, saya bisa mensupervisi Ibu pada hari itu karena saya juga sudah ada kesibukan. Baiklah, untuk RPP ini saya bawa pulang, saya pelajari terlebih dahulu dan saya akan menyalin instrumen observasi yang telah kita buat bersama ya Bu. Baiklah Ibu, terima kasih ya Bu karena semua masalah yang sudah saya alami, sudah saya ceritakan kepada Ibu, dan terima kasih juga atas kesediaan Ibu untuk membantu saya dan meluangkan waktunya. Sama-sama Ibu, memang masalah Ibu sudah menjadi masalah saya dan saya sudah memang berkewajiban untuk membantu Ibu. Baik, saya permisi dulu ya Bu, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu, waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Kita sambut Ibu Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya menemani kita untuk pembelajaran sejarah Indonesia pada hari ini. Silakan. Halo anak-anak, selamat pagi. Apakah sudah siap belajar hari ini? Sudah Ibu. Baiklah, Ibu akan duduk di belakang supaya Ibu tidak mengganggu pembelajaran kalian. Oke anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran mengenai sejarah Indonesia yang berjudul Kolonial Belanda. Ada 4 kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Yang pertama itu ada tanam paksa, terus yang kedua itu ada pelaksanaan politik etis. Jadi tanam paksa itu adalah sistem kebijakan yang mewajibkan petani menyerahkan tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasar internasional seperti kopi, teh, lada, kinas, dan tembakau. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan penjelasan materi pada pertemuan hari ini. Apakah sudah jelas anak-anak? Sudah jelas Bu. Baiklah, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya bisa mengikuti pelajaran di kelas hari ini. Apakah ada yang disampaikan Ibu? Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mengizinkan Ibu untuk belajar bersama kalian. Ibu senang belajar di sini untuk belajar bersama kalian. Tetap semangat ya. Ibu, kira-kira kapan kita melaksanakan pertemuan balikan untuk membahas evaluasi dari supervisi hari ini? Lebih cepat lebih baik ya Ibu. Nanti Ibu bisa ke ruangan saya di jam 3 setelah pulang sekolah. Oke, baik Ibu, sampai bertemu lagi sore. Iya Ibu. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Apakah boleh saya masuk? Waalaikumsalam, iya silakan masuk Ibu. Ya. Silakan duduk Ibu. Bagaimana Ibu tadi ketika
ketika mengajar perasaannya seperti apa? Sejujurnya saya sedikit grogi Bu, mungkin karena diperhatikan oleh ibu ketika pembelajaran di kelas ya. Walaupun begitu saya sudah berusaha untuk menghilangkan rasa grogi ini. Mohon maaf ya Bu. Rupanya Bu, tapi Ibu tidak terlihat seperti itu. Hari ini Ibu mengajar dengan sangat baik. Lalu dari RPP yang Ibu berikan pada pertemuan awal, kemarin saya telah menganalisis RPP-nya dan ternyata Ibu buat bagus. Dilihat dari tujuan pembelajarannya juga terwujudkan dalam pengajaran telah Ibu berikan tadi pagi. Namun sesuai dengan kesepakatan keterampilan yang telah kita sepakati kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu sudah merasa terlaksana dengan semua dengan baik? Saya rasa sudah Bu, karena saya mengajar sesuai dengan RPP dan kemampuan yang saya miliki. Saya juga sudah melakukan interaksi dengan siswa, menjelaskan dengan baik, melakukan tanya jawab, dan memperhatikan kondisi kelas. Saya rasa semua itu sudah terlaksana cukup baik. Namun saya masih tetap bingung Bu mengenai nilai ulangan siswa yang masih banyak di bawah rata-rata. Kira-kira itu bagaimana ya Bu? Saya juga sependapat seperti itu, tetapi akan terasa sempurna jika kita lihat hasil video yang saya rekam tadi. Kita lihat kemajuan usaha yang sudah Ibu lakukan. Baik, ini videonya yang sudah saya rekam tadi Bu. Bagaimana pendapat rasakan di belakang tadi? Memang mereka mengamati Ibu mengajar, namun lama-kelamaan mereka mulai ramai dan sibuk sendiri. Hal ini dikarenakan ternyata Ibu kebanyakan mengucapkan kata yang akhirnya membuat siswa berbicara tentang itu. Baik Ibu, akan saya perhatikan kembali perkataan saya ketika mengajar agar tidak menjadi perbincangan murid. Namun selain itu, apakah ada hal yang lainnya yang kurang ketika saya mengajar? Bagaimana kalau Ibu lebih memperhatikan di sisi belakang tadi, seperti lebih banyak bertanya kepada siswa itu sehingga siswa terpancing motivasinya untuk fokus mendengarkan dan supaya bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Selain itu, Ibu juga dapat membagi pandangan ke sisi belakang dan sisi depan tadi secara lebih sehingga tidak memberikan kesempatan siswa untuk lengah dan mencari kesibukan sendiri. Baik Ibu, akan saya coba laksanakan saran-saran yang telah Ibu berikan tadi. Baiklah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah serangkaian pertemuan yang telah kita lakukan? Sekarang saya merasa lega karena telah mengetahui kekurangan saya selama mengajar sehingga saya dapat memperbaikinya sesuai dengan arahan Ibu. Dengan ini saya tidak akan kebingungan lagi. Mudah-mudahan saran yang Ibu berikan dapat saya laksanakan dengan baik dan saya mohon pamit undur diri untuk ke ruang guru. Terima kasih Ibu. Ibu sama-sama. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, bolehkah saya masuk? Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Selamat duduk ya Bu. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ada. Mohon maaf sebelumnya, saya jadi mengganggu waktu Ibu. Saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini dalam melakukan pembelajaran di kelas Bu. Saya ingin meminta bantuan Ibu Kepala Sekolah untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh, iya Bu, tentu saja. Saya dengan senang hati akan membantu. Apa yang bisa saya bantu ya Bu? Jadi begini Bu, tahun ini saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. 2 hari yang lalu, saya mengadakan ulangan harian ketiga dan hasilnya menurun dari hasil ulangan harian kedua. Hanya 5 orang mendapatkan nilai tinggi, yaitu 85. Tetapi banyak dari mereka yang memperoleh nilai di bawah KKM. Saat saya perhatikan anak yang memperoleh nilai di bawah KKM, saya memang merasa ketika saya mengajar mereka tidak fokus mendengarkan penjelasan saya. Hal ini membuat saya bingung Bu, apakah RPP yang saya buat tidak cocok diterapkan di kelas atau metode pembelajaran saya yang gunakan kurang cocok. Oleh karena itu, saya meminta bantuan Ibu untuk meluangkan waktunya di sekolah untuk mensupervisi saya ketika mengajar di kelas. Baik Bu, tentu dengan senang hati saya akan bantu. Mensupervisi merupakan kewajiban dan tanggung jawab saya dalam mengelola sekolah ini. Terima kasih juga sudah mau meluangkan waktunya untuk menemui saya dan menceritakan permasalahan yang dialami dalam proses pembelajaran, khususnya di bidang mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Sebelum saya mensupervisi, Ibu izinkan saya melihat dan baca terlebih dahulu RPP yang sudah dibuat untuk proses belajar dan pembelajaran kelas. Terima kasih Bu Kepala Sekolah atas anjurannya. Saya juga berharap demikian Bu, di mana nanti seluruh proses pembelajaran di sekolah ini dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan yang saya harapkan dan juga para pelanggan pendidikan. Baik Ibu, ini RPP-nya. Saya menyusun RPP ini tentu berdasarkan pada SK dan KD yang ada. Indikatornya pun saya buat mengacu pada KD, buku yang saya pakai, kemampuan anak, dan ketersediaan media pembelajaran yang menunjang. Setelah saya membaca RPP yang sudah Ibu buat, di dalamnya sudah banyak mempertimbangkan aspek-aspek pembelajaran atas keterampilan yang
Ibu miliki saat belajar berlangsung? Apakah Ibu membutuhkan bantuan pengamatan dan keterampilan mengajar? Baik, kalau begitu Bu, saya ingin mengetahui sejauh mana keterampilan ceramah di depan kelas yang saya miliki. Bagaimana keterampilan saya menjelaskan materi kepada siswa sudah cukup atau tidak? Bagaimana keterampilan saya dalam mengelola kelas dan berinteraksi dengan siswa? Baik, bagaimana mengenai instrumen observasi yang akan digunakan, Bu? Mengenai format instrumen penilaian ketika saya mengajar di kelas terkait dengan keterampilan ceramah, pengelolaan kelas, interaksi dengan siswa. Ibu dapat menuliskan aspek yang sekiranya masih kurang ketika saya mengajar, sehingga nantinya saya gunakan untuk memperbaiki pengajaran. Baik, kalau seperti itu saya setuju dengan Bu. Kemudian, kapan saya bisa masuk kelas untuk melakukan supervisi ini? Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12 di hari Jumat jam 10, Bu. Apakah Bu Ivana bisa mensupervisi saya pada waktu tersebut, Bu? Oke, baik, kita melakukan supervisi pada hari Jumat jam 10 ya. Kalau begitu, RPP ini saya bawa pulang terlebih dahulu untuk saya pelajari lebih lanjut. Kemudian saya akan menjalani instrumen observasi yang telah kita buat. Baik Bu Ivana, terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk membantu saya. Iya, sama-sama Bunda. Masalah guru di sekolah ini sudah menjadi masalah saya juga dan harus saya perbaiki. Baik Bu, terima kasih. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak mau perhatiannya ya. Kita kedatangan ibu kepala sekolah. Ibu silakan disapa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu izin mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia hari ini ya? Iya, boleh Bu. Silakan Bu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu kepala sekolah telah meluangkan waktunya. Ada yang ingin disampaikan? Sudah tidak ada lagi. Assalamualaikum Ibu, bolehkah saya masuk? Waalaikumsalam. Ya, Bunda. Silakan masuk. Selamat duduk ya Bu. Terima kasih. Baiklah, kita mulai saja ya. Bagaimana evaluasi dari proses belajar yang Ibu lakukan pada hari Jumat? Baik Bu, dimulai saja. Ibu sudah cukup bagus pengajarnya. Lalu mengenai RPP yang diberikan kemarin, saya telah menganalisis RPP yang telah Ibu buat dan ternyata sudah cukup baik, sesuai dengan standarnya. Dilihat dari tujuan pembelajarannya pun sudah terwujudkan dalam pengajaran yang Ibu berikan tadi pagi. Metode pembelajarannya pun sudah cukup baik, dengan metode ceramah, ice breaking, serta terdapat kuis setelah Ibu menerangkan materi. Baik Bu, terima kasih. Saya mengajar sesuai dengan RPP dan kemampuan yang saya miliki Bu. Saya juga sudah melakukan interaksi dengan siswa, menjelaskan dengan baik. Saya merasa pelaksanaan pengajaran tadi sudah cukup terlaksana dengan baik Bu. Namun yang masih saya bingungkan adalah kenapa nilai ulangan siswa mata pelajaran saya masih banyak yang di bawah KKM. Untuk permasalahan tersebut, saya sudah merekam bagaimana proses belajar dan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, dari awal sampai akhir. Kita lihat bagaimana reaksi para siswa dan kita analisis. Bagaimana pendapat Ibu setelah melihat video ini? Banyak siswa yang mengantuk dan terlihat siswa yang asik sendiri. Pada saat saya menjelaskan materi, siswa-siswa yang di belakang malah lebih banyak mengobrol dan membuat keramaian. Yang mendengarkan dan fokus hanya mereka yang duduk di depan, sehingga mereka lebih memahami materi pembelajaran yang disampaikan dan mendapat nilai yang baik. Namun tempat duduk siswa pada sisi belakang, kebanyakan siswa terlihat mengantuk dan mengobrol dengan teman di sampingnya, sehingga siswa menjadi tidak fokus pada materi dan berpengaruh pada hasil belajar siswa yang rendah. Mungkin penyelesaian dalam masalah ini dengan berikan perhatian yang lebih baik kepada para siswa yang mudah mengantuk, terutama pada siswa bagian belakang. Bisa dilihat dari rekaman bahwa siswa yang duduk di belakang hanya pada awal pelajaran saja dapat menyimak dan mengikuti kelas dengan baik. Seiring berjalannya waktu, siswa tersebut mengantuk dan membuat kegaduhan sendiri, yaitu dengan sekali mencuri obrolan dengan temannya pada saat Ibu mengajar. Seperti itu ya Bu. Baik Bu Ivana, dengan begitu saya juga mengetahui apa masalah yang menyebabkan nilai siswa kelas 12 di pelajaran saya kebanyakan rendah dibandingkan nilai tingginya. Adakah selain itu ada yang kurang dalam pengajaran saya Bu? Menurut saya, mungkin Ibu lebih aktifkan interaksi antar siswa dengan lebih banyak mengadakan soal-soal kuis yang bisa Ibu tambahkan nilai nanti kepada siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat harus menyesuaikan dari pertanyaan yang bisa dijawab siswa sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Dengan begitu, siswa semangat dan termotivasi dalam menjawab pertanyaan tersebut karena sudah mengetahuinya dan bisa untuk menambah nilai. Selain itu, dapat memberikan sanksi pada siswa yang mengantuk dan menjawab pertanyaan dengan cara dituju, agar seluruh siswa tetap terjaga semangatnya dalam mengikuti proses belajar dan pembelajaran. Baik Bu, saya akan mencoba menerapkan solusi dan saran-saran dari Ibu mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Lalu bagaimana perasaan Ibu saat ini di mana kita sudah mendapatkan solusi permasalahan Ibu? Apakah masih ada yang kurang? Saya berterima kasih kepada Ibu karena dengan diadakannya supervisi ini saya dapat mengetahui kekurangan saya dalam mengajar di kelas
dan saya bisa memperbaiki pengajaran saya dengan solusi dan saran-saran yang sudah Ibu Ivana berikan kepada saya. Saya pun berharap solusi atau saran-saran Ibu bisa saya jalankan dengan baik dan optimal guna mencapai pendidikan yang bermutu. Syukurlah kalau begitu Bu, saya pun merasa senang karena sudah bisa membantu memberikan solusi untuk siswa kita juga. Saya yakin Ibu pasti akan menjadi guru yang profesional menciptakan para siswanya yang kompeten dan bermutu. Terima kasih ya Bu atas bantuannya mencari solusi dan saran-saran atas permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu. Nah, baik kalau gitu saya izin pamit ya Bu. Iya, silakan Bu. Apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Bu, ketika saya mengajar di kelas 1, hari Senin kemarin di jam 3, saya merasa siswa kurang fokus perhatikan penjelasan saya. Kebanyakan mereka ngomong sendiri, ada yang tidur, bahkan coret-coret lampu. Apakah mungkin saya kurang bisa menarik perhatian anak ketika menyampaikan pelajaran, atau apa anak-anak mulai bosan dengan pelajaran yang saya ajarkan? Oleh karena itu Bu, saya mohon bantuan Ibu bersedia meluangkan waktu untuk mensupervisi saya ketika mengajar di kelas. Dengan senang hati saya membantu. Tapi sebelumnya apakah Ibu sudah membuat satuan pelajaran? Dari satuan pelajaran yang sudah Ibu buat ini, tolong dijelaskan ya Bu. Begini Bu, satuan pelajaran ini mencakup antara lain mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 semester 1 dengan pokok bahasa Majas atau gaya bahasa, dengan subpokok bahasa Majas perbandingan. Tujuan umum dari materi ini adalah agar siswa dapat mengetahui atau mengerti tentang Majas, sedangkan tujuan khususnya merupakan pengembangan dari tujuan umum, yaitu siswa dapat memberi contoh Majas. Dalam satuan pelajaran ini dilengkapi dari materi pelajaran, yaitu pengertian Majas dan jenis-jenisnya, pengertian Majas, perbandingan, dan contoh-contoh Majas. Untuk sumber, saya pergunakan adalah buku paket Bahasa Indonesia kelas 1 dan buku penunjang lain. Sedangkan untuk alat peraga adalah kamus, LCD, dan alat tulis. Bagus Ibu, ini sudah lengkap. Dan apakah semua keterampilan mengajar akan Ibu kontrakkan? Tidak Bu, karena di sini saya menekankan pada keterampilan menjelaskan disertai dengan tanya jawab. Baik, bagaimana dengan instrumen yang akan digunakan oleh Ibu? Format instrumen penilaian tentang komponen keterampilan menjelaskan yang disertai dengan tanya jawab seperti ini. Ibu tinggal memberikan tanda cek serta tuliskan hal mana yang perlu dipertahankan dan hal mana yang perlu pembenahan. Terus kapan pelaksanaan supervisi ini akan dilaksanakan Bu? Bagaimana jika di hari Selasa tanggal 14 Desember 2022? Baik Bu, kalau gitu kebetulan saya tidak ada acara atau keperluan lainnya. Baik Bu, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu meluangkan waktunya. Baik Bu, sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Kita kedatangan kepala sekolah. Kepala sekolah bisa, Ibu kepala sekolah bisa disapa anak-anaknya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Persilakan saya untuk mengikuti pelajaran di pagi ini. Oke, silakan Ibu. Baik, sekian pelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin disampaikan Ibu kepala sekolah? Baik semuanya, tidak ada yang ingin saya sampaikan.
Terima kasih untuk semuanya sudah memperbolehkan saya mengikuti pelajaran hari ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu Ivana, bagaimana perasaannya setelah mengajar tadi? Terus terang saya agak grogi tadi karena tidak seperti biasanya waktu mengajar saya diobservasi oleh ibu kelas. Boleh saya lihat lagi satuan pelajaran Ibu? Silakan Bu. Begini Bu, kelihatannya Ibu sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas belajar mengajar di kelas. Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki. Bagaimana Ibu dengan rencana pembelajarannya yang telah dikontakkan kemarin? Menurut Ibu, apakah sudah terlaksana semua? Begini Bu, saya rasa saya sudah melaksanakan semua sesuai dengan satuan pelajarannya sebagai rencana pembelajaran yang telah saya buat kemarin. Tapi saya merasa masih belum maksimal sehingga hasilnya belum ada yang sesuai dengan yang saya harapkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya anak-anak yang nilai ulangannya kurang. Benar Bu, dalam hal ini Ibu kurang memberi penekanan beberapa hal yang dapat membuat anak-anak termotivasi untuk belajar. Misalnya, dalam memberikan pelajaran, Ibu kurang memberikan contoh-contoh berupa gambar atau cerita lucu dan menarik. Selain itu, penekanan variasi suara dan penggunaan mimik pada hal-hal yang dianggap penting kurang Ibu perhatikan. Memang Bu, pada saat saya menjelaskan tadi, saya sudah menekankan suara pada hal-hal penting. Tetapi karena murid-murid yang banyak dan ramai, sehingga banyak dari mereka yang belum jelas pada penjelasan saya. Murid yang ramai mungkin penyebabnya karena Ibu kurang keras sehingga dari belakang kurang jelas terdengar. Hal itu menyebabkan murid yang di belakang ngomong sendiri Bu. Oh begitu Bu. Baik, nanti saya akan perbaiki penekanan suara ketika saya mengajar. Baiklah kalau begitu. Ini Bu hasil observasi yang saya lakukan di kelas 1. Apakah data ini sesuai dengan yang Ibu rasakan? Ibu bisa menganalisisnya. Benar Bu, memang dalam hal ini saya kurang memberikan penekanan dengan cara isyarat atau mimik tersebut. Dan pada waktu memberikan tugas pada murid, sebaiknya Ibu lebih memperbesar suara dan mengulang kembali pada hal-hal yang dianggap penting. Baik Bu, saya akan mencoba melaksanakan saran-saran ini. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa lega dan tenang karena mengerti akan kekurangan yang ada pada diri saya selama memberikan pelajaran di kelas, sehingga perasaan cemas pada diri saya sedikit berkurang. Mudah-mudahan apa yang Ibu sarankan dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya agar saya bisa mengajar lebih baik dan menjadi guru yang profesional. Nah, itu cita-cita yang bagus Bu, patut Ibu kembangkan. Dan sebaiknya prestasi yang Ibu capai ini mohon dipertahankan lebih lanjut ya Bu. Oleh karena itu, Ibu harus ulet dan sabar dalam mengajar di kelas. Saya akan mendoakan semoga Ibu dapat mencapai tujuan mengajar dengan baik. Ya Bu, terima kasih atas saran-sarannya. Saya mohon pamit dulu, selamat siang. Untuk semuanya, saya pamit. Tiga. Assalamualaikum Ibu, boleh saya masuk? Waalaikumsalam. Boleh Ibu, silakan. Bisa saya bantu Ibu? Iya Ibu, sebelumnya maaf saya mengganggu waktu Ibu. Saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya hadapi akhir-akhir ini mengenai pembelajaran di kelas. Saya ingin Ibu Kepala Sekolah membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Tentu saja Ibu, dengan senang hati saya akan membantu dan mencari solusinya. Jadi bagaimana Ibu, permasalahan apa yang Ibu hadapi? Ibu, saya selaku guru Bahasa Indonesia kelas 8 merasa bahwa siswa-siswi di kelas 8 tidak fokus dalam pembelajaran saya Bu. Sebagian besar ada murid yang mainkan smartphone-nya saat pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, saya meminta bantuan Ibu Kepala Sekolah untuk meluangkan waktunya untuk mensupervisi saya di kelas. Bagaimana jika besok saya melakukan observasi ke kelas Ibu pada saat mengajar sekitar jam 10-an? Apakah Ibu bisa? Wah, kebetulan saya ada mengajar di kelas 8A di jam 10 pagi Bu. Nanti Ibu bisa langsung ke kelas tersebut ya. Baik Bu, saya akan datang besok pagi untuk melakukan observasi ke kelas yang Ibu ajar.
Terima kasih Ibu atas waktunya sudah mendengarkan keluhan saya terkait pengajaran di kelas 8. Saya pamit undur diri ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Baik anak-anak, di sini kita kedatangan Ibu Kepala Sekolah. Boleh Ibu nyapa dulu anak-anaknya? Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Di sini saya akan melakukan observasi kelas. Saya akan duduk di belakang sana. Baik Bu. Mari. Iya Ibu. Baik anak-anak, di sini kita akan belajar tentang materi teks anekdot ya. Harap kalian bisa memperhatikan materi dengan baik ya anak-anak. Baik anak-anak, teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena terdapat unsur lucu dan mengesankan. Banyak yang menganggap bahwa teks anekdot merupakan cerita yang berisi rangkaian beberapa kalimat lucu. Namun, kriteria teks anekdot bukan hanya lucu tetapi menyampaikan maksud dari penulisnya. Lu tahu nggak ini siapa? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya? Ini aku jelasin ya. Dia itu alif cepak mekar. Anak-anak, tolong jangan bisik ya. Kan Ibu sudah menerangkan materi. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada Ibu Kepala Sekolah ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu Guru atas kesempatannya untuk saya melakukan observasi di kelas 8A ini. Saya berpesan kepada kalian semua agar meningkatkan fokus kalian dalam belajar dan jangan menggunakan handphone saat pelajaran berlangsung. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Kepala Sekolah telah mengikuti pelajaran kami pada hari ini. Baik anak-anak, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Mari. Silakan duduk Ibu. Iya Ibu, terima kasih. Bagaimana perasaan Ibu saat mengajar tadi? Saya merasa masih saja ada murid yang tidak fokus mengikuti pelajaran saya, Bu. Saya melihat sekilas ada murid yang tangannya di kolong meja dan tatapan matanya ke arah kolong. Saya juga sependapat dengan Ibu, akan terasa sempurna jika kita lihat hasil video yang saya rekam tadi. Kita lihat bagaimana keadaan saat Ibu mengajar tadi. Bagaimana perasaan Ibu ketika melihat video tadi? Iya Ibu, benar mereka banyak memainkan handphone saat pembelajaran berlangsung. Mereka bahkan membuka aplikasi TikTok dan menonton sebuah video di sana. Saat waktu itu saya menegur mereka berdalih bahwa ada hal penting dan mengharuskan dia untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Ya Bu, sekarang saya paham dengan apa yang Ibu rasakan. Solusi yang dapat saya berikan terkait hal ini ialah dengan mengumpulkan smartphone setiap murid di lemari yang tersedia di kelas setiap pembelajaran berlangsung. Sebelum dikumpulkan, diharapkan murid-murid menonaktifkan dering smartphone mereka. Jikalau dikhawatirkan ada keadaan genting dari pihak keluarga mereka, sebaiknya orang tua murid juga perlu diberikan pengertian untuk tidak menghubungi anaknya ketika pembelajaran berlangsung dan dapat menghubungi wali kelasnya yang bersangkutan. Baik, terima kasih Ibu atas solusinya. Saya akan melakukan apa yang Ibu sarankan. Semoga dengan ini murid-murid dapat meningkatkan fokus mereka dalam mengikuti pembelajaran. Sama-sama Ibu, saya dengan senang hati membantu Ibu dalam mencari solusi atas keresahan Ibu. Baik Ibu, saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya yang sudah Ibu berikan untuk saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.